Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan langit dan bumi, siang dan malam, beserta laki-laki dan perempuan. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada manusia mulia berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, tidak lain dan tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri, Ustadz Ustazah yang saya hormati dan saya takzimi, yang saya hormati panitia penyelenggara Ikonik 2024 dan teman-teman sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Angela Sri Rahmawati dari Mandua Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada saat ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Muslimah Intelektual Tonggak Peradaban Islam. Penonton dimanapun Anda berada, lahirnya sebuah peradaban adalah harapan semua orang, sebagaimana kegemilangan yang pernah diraih oleh umat Islam di masa silam. Namun, sejarah keemasan itu seakan telah sirna dari diri kaum muslimin, karena yang kita hadapi saat ini adalah rusaknya tatanan sosial, rusaknya tatanan kehidupan. Harapan lahirnya sebuah peradaban baru seakan telah sirna dari ingatan, terlena oleh keadaan zaman yang kian kejam. Dalam kondisi seperti ini, kita sebagai muslimah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan peradaban Islam yang gemilang. Lantas, bagaimana peran muslimah dalam upaya mewujudkan peradaban yang gemilang? Banyak sekali, karena muslimah memiliki peran sentral dalam upaya mewujudkan peradaban. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh seorang pemikir barat, jika ingin menghancurkan suatu bangsa, generasi, dan peradaban, maka hancurkanlah kaum perempuannya. Dari situ dapat kita ketahui bahwa orang-orang di barat sana sudah sangat mengetahui tentang pentingnya peran wanita dalam upaya menentukan maju dan mundurnya suatu bangsa dan negara. Karena wanita merupakan titik fokus perubahan sekaligus titik fokus kehancuran. Hanya saja timbul pertanyaan selanjutnya, muslimah macam apa yang dapat mereka hancurkan? Tentu saja bukanlah muslimah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah, karena muslimah yang senantiasa dekat dengan Al-Quran dan Sunnah serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka dia akan menemukan gambaran muslimah yang sebenarnya. Pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara. Setidaknya ada 4 peran muslimah yang tercantum di dalam Al-Quran. Yang pertama ialah peran sebagai individu, yang kedua adalah peran sebagai makhluk sosial, yang ketiga adalah peran sebagai istri, dan yang keempat adalah peran sebagai ibu. Apabila keempat peran ini dilaksanakan secara maksimal, maka hasilnya akan sangat sempurna. Namun, Islam dan Al-Quran lebih banyak menjelaskan tentang peran muslimah sebagai seorang istri, karena seorang istri dengan kemuliaannya dapat membawa dirinya kepada kemuliaan selanjutnya, yaitu seorang ibu. Tugas dan kewajiban seorang istri apabila dilaksanakan dengan baik, maka dapat menjadi syarat penentu kesuksesannya sebagai seorang ibu dalam menjalankan tugas-tugas seorang ibu. Tugas tersebut ialah melahirkan dan mendidik generasi penerus bangsa dampaan umat, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh ibu-ibu visioner di masa kejayaan Islam silam.
Lihatlah sosok Fatimah binti Ubaidillah, seorang wanita hebat yang dengan tangan dinginnya mampu melahirkan seorang ulama termasyhur sepanjang sejarah. Beliau adalah ibunda dari Imam Syafi'i, yang mana keilmuan Imam Syafi'i masih dapat kita rasakan hingga saat ini. Muslimah hebat yang kedua ialah ibunda dari Muhammad Al-Fatih. Dengan keilmuannya dan kemahirannya dalam bidang geografi, beliau mengajarkan kepada Al-Fatih kecil terkait letak astronomis kota adidaya Konstantinopel, yang mana hari ini sangat berperan penting dalam upaya penaklukan kota tersebut. Selain itu, ibunda Muhammad Al-Fatih juga memfasilitasi Al-Fatih kecil dengan berbagai keahlian dan kemampuan. Tak heran, di usia 7 tahun, Muhammad Al-Fatih telah hafal Al-Quran, menguasai ilmu fikih, teknik pedang, dan teknik berperang. Suatu waktu, Muhammad Al-Fatih pernah bertanya kepada sang ibunda, "Bunda, mengapa aku dinamai Muhammad?" Dengan lembut, sang ibunda menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang menaklukkan Konstantinopel, ia adalah orang yang namanya sama dengan namaku, dan dia adalah sebaik-baiknya panglima serta sebaik-baiknya pasukan. Kemudian Muhammad Al-Fatih kecil bertanya lagi, "Lantas dengan apa aku menaklukkannya?" Dengan tegas, sang ibunda menjawab, "Dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan kekuatan, dan dengan cinta dari manusia." Berkat kalimah tersebut, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota adidaya Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dari kisah tersebut dapat kita ketahui betapa besarnya peran wanita dalam mewujudkan peradaban Islam yang gemilang. Maka sebagai muslimah, marilah kita bersama-sama mewujudkan peradaban Islam yang diimpikan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.